Otherworldly Evil Monarch, Bab 38. Judul, Murni Kebetulan. Di jalan, hujan deras terus mengguyur, menyebarkan garis-garis merah tua di tanah. Menyisakan hanya 6 mayat tergeletak dengan tenang. Salah satu mayat itu matanya tetap terbuka lebar, menatap dengan marah ke langit, wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Setelah mengambil beberapa jalan memutar, Jun Xie akhirnya kembali ke kediaman keluarga Jun. Bahkan saat Jun Xie berjalan di depan, hujan terus turun tanpa henti. Darah di wajah Jun Xie sudah tersapu oleh hujan. Setelah dicuci dengan air hujan, yang terlihat hanyalah beberapa noda kecoklatan. Tak seorang pun akan menyangka bahwa noda itu adalah darah 6 prajurit. Selain itu, tidak mungkin Jun Xie bisa bertarung melawan orang-orang itu dengan tingkat kekuatannya saat ini. Bagaimanapun, ini adalah darah seorang ahli tingkat perak dan 5 ahli Suan Qi tingkat ke-9. Pada saat inilah ketika Jun Xie melangkah ke kediaman keluarga Jun, sosok tinggi menembus hujan lebat. Persis seperti roket yang melesat di langit, sosok ini tiba di sudut di mana 6 mayat terlihat tergeletak di tanah. Menjadi terkejut, orang itu bergegas ke arah mereka, menggunakan tangan untuk menepuk ke-6 pria itu, mencari tubuh mereka tetapi tidak dapat menemukan apapun. Tiba-tiba menegakkan tubuhnya, wajah orang itu menjadi sangat suram. Pria ini mengenakan topeng yang tampak aneh di wajahnya, sehingga sulit untuk memastikan fitur wajahnya. Namun, setiap gerakannya dilakukan dengan ketenangan dan kemudahan. Dengan cahaya keemasan, dia terbang ke sebuah pohon besar yang terletak 5 zang, 15 meter, dari mereka. Berdiri di pohon, dia melihat sekeliling. Cara perilakunya tampak seolah-olah dia tidak menyia-nyiakan energi atau tenaga dalam tindakannya. Cahaya keemasan bisa dilihat, orang ini adalah ahli level gold. Dengan tatapan seperti kilat, dia dengan hati-hati memeriksa sekeliling. Tiba-tiba, dia terbang turun dari pohon dan bergerak menuju 6 mayat. Dia mengelilingi 6 mayat itu saat dia menganalisanya. Setelah itu dia bergerak menuju salah satu arah di mana darah mereka mengalir. Namun, kecepatan gerakannya secara mengejutkan lebih unggul dibandingkan dengan ahli biasanya. Kecepatannya melebihi apa yang bisa dicapai oleh para ahli saat berlari. Arah itu tidak lain adalah arah yang digunakan Jun Xie ketika dia meninggalkan tempat ini. Orang ini benar-benar detail. Di tengah aliran air hujan yang deras, dia benar-benar berhasil menunjukkan arah yang benar. Pria itu mengikuti jejak dan bergerak maju. Setelah bergerak beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan suara kutukan ringan. Jalan memutar yang diambil Jun Xie benar-benar membawanya dalam lingkaran. Setelah mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Jun Xie, ahli level emas misterius menemukan dirinya kembali di tempat awal yang sama. Siapa itu? Siapa itu? Proses berpikir yang sangat dalam. Pria itu berbisik pada dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya ke langit, pikirannya melamun. Siapa yang mengganggu rencanaku? Siapa yang bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan presisi seperti itu? Siapa yang bisa melihat rencanaku? Siapa yang bisa membaca pikiranku? Pelaksanaan rencana ini adalah sesuatu yang dilakukan secara mendadak, bahkan dia sendiri tidak memprediksikan bahwa ini akan terjadi. Selain itu, tiba-tiba hujan deras. Mempertimbangkan faktor-faktor ini, masalahnya tidak mungkin berasal dari akhir hidupnya. Tapi kemudian, dari mana asalnya? Mungkinkah pria misterius itu dengan susah payah menganalisis, meneliti setiap variabel, sejauh mencurigai semua orang di sekitarnya dalam analisisnya? Pikiran pria ini selalu dalam dan dalam. Setiap faktor harus ada di telapak tangannya sebelum keputusan dibuat. Obsesinya terhadap detail bisa dikatakan telah mencapai titik ekstrim. Ambil contoh apa yang terjadi hari ini, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah percaya bahwa akan ada semacam kebetulan. Karena itu, pikirannya sudah ditetapkan sejak awal. Insiden hari ini pasti pekerjaan seseorang atau beberapa organisasi, mungkin keluarganya sendiri mencoba untuk mengacaukannya atau mungkin seseorang yang memiliki permusuhan terhadap keluarganya. Pikirannya tumbuh dengan sudut pandang ini sebagai dasarnya. Wajar jika semua kemungkinan dalam pikirannya salah, sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan berbeda ratusan ribu li. Pria ini tidak akan pernah bisa menganggap bahwa apa yang terjadi hari ini hanyalah kebetulan. Kebetulan yang sangat menarik. Jika ahli level silver tidak mendeteksi kehadiran Jun Xie, maka Jun Xie tidak akan pernah memilih untuk menimbulkan kemarahan orang lain sementara kekuatannya belum berkembang.
Jika yang dideteksi oleh ahli level silver bukanlah Jun Xie tetapi orang biasa, maka dia akan bisa dengan aman mengirimkan item itu kembali ke tempat yang ditentukan. Faktanya, jika orang ini tiba beberapa saat sebelumnya, tidak mungkin Jun Xie bisa mengalahkan pria dengan tingkat kekuatannya saat ini. Semua yang telah terjadi semuanya kebetulan. Kebetulan adalah jalan yang tak terhindarkan untuk semua perkembangan. Peristiwa dunia tidak akan pernah bisa mengikuti keinginan manusia. Meskipun Jun Xie mengambil barang yang diinginkan pria itu karena kebetulan, Jun Xie sendiri tidak tahu untuk apa barang itu, atau untuk apa. Jun Xie memutuskan untuk pergi jalan-jalan adalah sebuah kebetulan. Ketika dia menyadari bahwa festival pertengahan musim gugur dari kehidupan masa lalunya semakin dekat, dia merasa dirinya menjadi nostalgia dan rindu kampung halaman. Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa dia ajak ngobrol. Juga tidak ada tempat seperti jeruji di kehidupan masa lalunya. Juga tidak pantas baginya untuk menjadi depresi di rumah, belum lagi Jun Xie bukan orang yang membiarkan orang lain melihat dirinya tenggelam dalam emosi yang lemah. Karena itu, dia keluar, berencana untuk meminum kesedihannya. Tanpa diduga, perkataan pria paruh baya itu menyebabkan dia kehilangan keinginan untuk melanjutkan, anggur menjadi kurang menarik dan lebih sulit untuk dicerna. Setelah mengucapkan beberapa kata yang menghina, dia meninggalkan toko anggur. Masih merasa tertekan, Jun Xie berkeliaran di jalan-jalan, seolah-olah tindakan menembus hujan lebat ini bisa membawa tingkat kenyamanan baginya. Saat itulah, kebetulan terjadi. Setelah serangkaian kebetulan, Jun Xie akhirnya menabrak orang-orang yang telah mencuri barang dari keluarga Tang. Beberapa pria yang nyaris lolos, secara kebetulan juga berhenti untuk sementara waktu, memungkinkan Jun Xie untuk mendengarkan percakapan mereka. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, Jun Xie bermaksud untuk melupakan kejadian ini. Bagaimanapun, Jun Xie saat ini tidak memiliki perasaan khusus untuk keluarga Tang. Jika keluarga Tang kehilangan sesuatu, biarlah. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, apapun itu. Siapa yang bisa menduga bahwa orang-orang itu akan memiliki hidung seperti anjing untuk bisa mengendus kehadiran Jun Xie? Ini membuat Jun Xie tidak punya pilihan lain. Mengingat kekuatan orang-orang ini, melarikan diri bukanlah pilihan. Dengan tidak adanya pilihan lain di tangan, Jun Xie menggunakan proyektil, tergantung pada bantuan yang diberikan oleh surga, selain memanfaatkan triknya dan membuat orang-orang ini terbunuh dalam satu saat yang cepat. Karena orang-orang itu sudah mati, tidak ada alasan bagi Jun Xie untuk tidak menahan diri dan mengambil barang itu dari mereka. Dengan demikian, barang tak ternilai yang diinginkan oleh orang misterius itu jatuh ke tangan Jun Xie melalui serangkaian kebetulan yang tampaknya tak terbatas. Tak satu pun dari masalah ini yang tampaknya menarik perhatian sama sekali. Namun, ketika mereka bersatu, rangkaian kebetulan ini bisa menyebabkan siapapun melompat kaget. Mendapatkan manfaat besar tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, merusak rencana cermat orang lain saat dia berjalan-jalan tanpa tujuan. Karena begitu banyak kebetulan telah terjadi, ini hanyalah bentuk intervensi ilahi, bahkan surga memutuskan untuk menurunkan hujan lebat untuk menambah kesenangan. Ini hanya bisa diberi label sebagai kehendak surga, atau mungkin sutradara dari rangkaian kebetulan ini adalah surga itu sendiri. Pria misterius itu tetap di sana dan baru saja akan pergi ketika dia mendengar suara gemuruh. Penjaga rumah keluarga Tang sedang menyerbu. Mendesah, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dan dia bergerak. 6 suara terdengar, saat kepala 6 mayat di bawah meledak, wajah aslinya tidak lagi dapat dikenali. Menyikat lengan bajunya, pria itu melompat ke tengah hujan dan menghilang. Ketika anak buah keluarga Tang datang, yang mereka lihat hanyalah 6 mayat dengan kepala rusak. Adapun item yang perlu mereka pulihkan, itu tidak bisa ditemukan. Jun Xie tetap tidak peduli dengan fakta bahwa dia secara tidak sengaja telah mengganggu rencana musuh terbesar keluarga Jun. Dia bahkan mengambil barang berharga yang diinginkan pria misterius itu. Namun, Jun Xie hanya merasa sedih. Aku awalnya hanya ingin menikmati suasana hujan, merenungkan kenangan dunia lamaku, membenamkan diri dalam emosi nostalgia kesepian soliter ini. Sebaliknya, aku harus bertemu dengan sekelompok bajingan busuk, menghancurkan atmosfer dan perasaan aku yang sempurna. Hah, menyedihkan sekali. Tidak ada satu hal pun yang berjalan dengan benar. Pertama, aku pergi untuk minum anggur tetapi bertemu dengan seorang pria yang tidak dapat membedakan antara anggur yang baik dan yang buruk, yang menyatakan bahwa anggur yang lebih rendah adalah sebuah mahakarya.
Betapa menyedihkannya, sungguh menggelikan. Setelah itu, aku pergi untuk menikmati suasana hujan, tetapi malah bertemu dengan sekelompok orang yang mencoba membunuhku. Sungguh sial. Jun Xie menghela nafas saat dia mengangkat kepalanya ke langit. Menepuk bungkusan kecil di dadanya, dia melangkah ke kediaman keluarga Jun.